Kembali di Metro Siang Pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat sekitar 12% atau 7,68 juta ton sampah nasional merupakan sampah plastik, butuh waktu puluhan tahun agar terurai di tanah. Salah satu cara untuk menanganinya adalah dengan daur ulang seperti yang dilakukan sebuah komunitas di Jakarta yang berhasil menyulap sampah plastik menjadi pundi-pundi. Padahal caranya sangat sederhana. Nah, seperti apa? Ayo cari tahu, kali ini akan mengajak Anda olah sampah plastik jadi cantik oleh jurnalis Metro TV Reda Pulpi dan juru kamera Venus Aksa. Hai pemirsa, kalau kita bicara tentang daur ulang sampah plastik, apa sih yang ada di pikiran kalian? Jadi ekobrik atau mungkin jadi benda-benda kerajinan lainnya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk mencari tahu nih. Kebetulan saya sudah ada di salah satu workshop yang ada di Lenteng Agung di Jakarta. Jadi, di komunitas ini mereka membuat atau mendaur ulang sampah plastik menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan pastinya bagus-bagus. Nah, seperti apa? Saya akan langsung mengajak Anda untuk berbincang dengan Hai Mbak Sabrina. Halo, apa kabar? Baik. Ini hasilnya. Iya, betul. Wow. Jadi ini yang kita Ini lucu ubah banget. jadi tas, dompet. Nah, ini tuh dari sampah kantong kresek seperti yang bisa dilihat ya. Full dari sampah kantong kresek. Nah, ini contohnya. Wow. Kalau kita lihat ini kayak dilukis ya? Enggak ya? Nah, ada yang sering bilang Iya, tuh Mbak kayak kayak gitu. dilukis. Prosesnya itu kayak dicat, tapi sebenarnya enggak. Jadi kalau kayak gini itu dari kresek warna oranye, ini kresek warna hitam, warna hijau. Jadi kita bentuk baru kita satukan. Termasuk yang warna putih? Betul, termasuk yang warna putih. Oke, ini sudah berapa tahun sih Mbak berkecimpung di dunia di ini? dunia persampahan. Kalau mulainya itu kita mulai di tahun 2022. Jadi udah jalan ke tahun keempat ya untuk tahun ini. Cuman yang pertama waktu itu kita memulainya itu memang di Desa Air Raningan di Lampung di tahun 2022. Di tahun 2023 baru kita pindah ke Jakarta. Itu di sini. Terus sama ternyata sampah plastik itu problemnya bukan hanya di kota-kota besar. Di desa itu ternyata lebih parah lagi, jauh lebih parah karena mereka tuh ternyata nggak punya pengolahan sampah yang baik. Terus belum ada peraturan pemerintah juga ya terkait penggunaan sampah plastik untuk di desa itu seperti apa. Sehingga tuh penggunaannya masih sangat banyak dan habis itu dibuang gitu aja atau bahkan dibakar. Jadi melihat dua masalah ini yang sebenarnya mungkin tidak ada hubungannya, kita coba ngehubungin gitu dengan membangun recycling village. Jadi kita melatih ibu-ibu di sana buat mengolah sampah plastik yang udah dikumpulin menjadi produk-produk fashion gitu. Memang dari awalnya produk-produk seperti ini? Betul, dari awal kita mulai memang fokusnya itu udah di aksesoris fashion. Karena kesukaan? Karena kesukaan, betul. Terus sampai akhirnya bisa dibawa ke Jakarta, kenapa nih? Dibawa ke Jakarta, sebenarnya ceritanya lucu. Karena waktu itu kita memang memulai menjualnya di Lampung. Tahun 2021 tuh kita udah coba trial and error, memulai jualan di Lampung. Tapi ternyata respon marketnya itu lebih positif ketika kita coba bawa ke Jakarta. Oke, kita coba lihat lagi nih. Boleh, pemirsa. silahkan. Ada ini juga ya? Apa? Lanyard, iya betul. Boleh, silahkan. Dan kalau nggak salah ini juga sering dipesan perusahaan, BUMN. Betul sekali. Nah, ini kalau dilihat mungkin boleh dilihat. Nah, ini ada. Oke. Terus, Bahkan ada tas-tas kayak gini. Ini berarti untuk motifnya dibentuk dulu? Motifnya itu dibentuk. Jadi ini benar-benar kreasi dari pengrajinnya juga ya. Dimana pengrajinnya itu bebas lah untuk berkreasi dengan motif-motif yang ini. Tapi kita sebenarnya punya motif-motif dasar sih. Kayak contohnya motif kayak gini nih, kita sebutnya biasanya itu gradasi warna ya. Jadi gitu kayak kita bikin warnanya ngegradasi. Ada juga yang kita sebutnya motifnya abstrak. Abstrak itu contohnya seperti ini. Jadi potongan-potongan plastiknya kita amburadulin gitu ya Mbak ya gitu. Tapi nyeni. Jadi ini bener, jadi kayak lukisan. Yang paling gitu. jadi favorit yang kayak gimana? Yang paling jadi favorit sejauh ini justru yang abstrak. Oh, justru yang Untuk abstrak. motifnya ya gitu. Nih, penasaran nih saya Mbak. Ini full semua dari plastik? Full 100% kita pakai sampah plastik. Jadi nggak ada bahan campuran, nggak ada catnya, nggak ada bahan kimianya gitu. Itu benar-benar prosesnya langsung dari plastik menjadi bahan lembaran seperti kulit, bahan kulit, terus dipola dan dijahit. Nah, kebetulan kita lagi ada di workshopnya nih. Boleh. Saya boleh lihat nggak? Boleh, silakan. Karena saya penasaran banget nih pemirsa.
Nah, ini prosesnya. Di sini ada penjahit kita, Ibu Musriah. Halo Ibu. Jadi ini apa nih di sini? Kalau ini udah proses terakhir sebenarnya. Oh, proses Jadi terakhir. bahan yang mungkin boleh dikasih lihat Bu Musriah sebentar. Nah, ini bahannya adalah bahan yang kita bikin dari sampah plastiknya nih. Saya mau coba dong, lihat. Boleh, Saya penasaran silahkan. banget. Oh, tebel ya. Iya, tebel. Jadi ini sampah plastik ini yang kuning, Betul, hitam. kuning ya. Tapi kita bentuk tuh Mbak, jadi bentuk bunga gitu, kita susun. Nah, ini udah tahap terakhir di mana si bahannya itu kita pola menjadi bagian dari tasnya itu. Nah, Tahap pertamanya, tahap oke, pertamanya tahap nih, tahap pertamanya pertama mungkin dulu nih, boleh kita ke sini lihat. kita lihat. Nah, di sini kalau di sini kita ada Mbak Ella dan juga ada Mbak Opi. Boleh. Oke. Ini proses pertama. Ini proses belum pertama. Jadi kalau pertamanya pertama itu banget apa nih? pertama banget pasti sampahnya kita kumpulin dulu. Kita Dapatnya bersihin. dari? Beda-beda. Kalau di Jakarta kita dapetnya dari lapak sampah, dari bank sampah. Kalau di Lampung kita dapat dari masyarakat sekitar. Oke. Gitu. Karena kita pun juga punya program bank sampah ya, di mana masyarakat ngumpulin sampah plastiknya, terus kita beli gitu sebagai uang jajan tambahan lah Oh, gitu. jadi dibersihin dulu nih sampah Iya, plastiknya. dibersihin, Terus kita jemur, kita keringkan gitu ya. Nanti setelah kering baru diproses di sini. Ini gitu. adalah proses- Berarti tahap kedua ya, masuk ke produksinya. Ini adalah proses heat press kalau namanya. heat press. Heat press. Nah, kalau yang kita gunain itu tekniknya itu pakai setrika. Alat setrikaan aja. Jadi alatnya cukup simpel ya Mbak ya, nggak perlu pakai mesin-mesin pengolahan plastik yang besar ya, yang kayak di pabrik-pabrik gitu. Jadi kita hanya mulai dengan alat setrika. Balik lagi karena kan kita mulainya di desa air Raningan ya. Kalau kita pakai alat yang besar susah gitu kalau untuk di desa. Nanti udah nih jadi satu plastik besar Satu yang bahan bermotif. besar kayak gini nih, ini contoh satu bahan ini besar sudah yang belum jadi. dipola ya. Gitu. Oh, ini sudah jadi tapi belum dipola. Belum dipola menjadi bentuk tas. Halus loh pemirsa. Saya kira akan ada apa ya? Agak-agak Gerenjelannya ya. gerenjelannya, ternyata enggak loh. Terus setelah itu Setelah ini baru dipola dan masuk ke tahap yang tadi ya, yang dijahit. Gitu. Oh, wow. Simple tapi ternyata butuh waktu yang lama ya. Butuh waktu yang cukup lama. Nah, kalau saya lihat nih Mbak, ini kan kebanyakan kayaknya yang kerjain ibu-ibu. Betul. Emang sengaja pengen memberdayakan ibu-ibu. Memberdayakan ibu-ibu, betul. Jadi ya karena tadi ya kita mulainya awalnya di desa air Raningan karena melihat problem yang ibu-ibu pengrajin di mana mereka kehilangan pekerjaan. Jadi memang udah kita fokuskan ke ibu-ibu, dan ibu-ibu kan jiwanya juga lebih kreatif ya Mbak ya dalam mengolah sampah dari pihak-pihak mungkin juga lebih sadar akan lingkungan ya. Itu bisa kita lihat dengan bank sampah, banyak sekali ibu-ibu yang mengolah gitu ya. Jadi memang kita fokusnya mengangkat ibu-ibu di wilayah sekitar community center kita untuk menjadi pengrajin yang kreatif dalam mengolah sampah plastik. Berarti misalnya nih, ini warna kuning tadi dibentuk bunga. Kan Betul. pasti ada sisanya kan? Betul. Sisanya itu bisa diolah lagi dong? Betul, sisanya itu biasanya kalau hasil-hasil potongan kecilnya ya kita jadikan motif juga gitu. Intinya si nggak ada sisa. sampah sisa Betul, lagi? Betul, ya. Wow, terus untuk pemasarannya, apakah memang hanya khusus menerima pesanan dari perusahaan aja atau ada toko mungkin? Oke, kalau untuk saat ini kita menerima dua-duanya. Jadi kita bisa menerima pesanan dari klien B2B atau perusahaan untuk souvenir. Biasanya souvenirnya kan sekarang udah harus ramah lingkungan ya. Iya. Jadi banyak sekali pesanan dari perusahaan, dan juga kita ada di buat customernya atau retailnya B2C itu ada di Bandung, ada juga di Bali, dan ada juga di Jakarta Selatan. Terima kasih banyak Mbak Terima Sabrina, kasih saya udah banyak, diajak Mbak. melihat-lihat seperti apa, tapi saya masih pengen lihat lagi nih hasilnya seperti apa pemirsa, karena keren banget. Kayaknya saya boleh bawa pulang satu dulu. Oke, kita Oke, lihat-lihat dulu ya Mbak. boleh. Sekian dulu, ayo cari tahu hari ini. Sampai jumpa. Bye-bye. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.